Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul setengah 1, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio. Ya, pendengar yang setia, kita telah kembali dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa? Aku harus segera memberitahu Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Maaf, rumah saya sederhana. Oh, apa Bu? Ini sudah dariku cukup. PPKI adalah buatan Jepang. Apa sebaiknya kita perlu memproklamasikan diri atas nama bangsa Indonesia di dalam masa vacuum of power? Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyatakan kalah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Mungkin kita harus tanya terhadap Bung Karno terlebih dahulu. Itu yang bagus. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Ada apa? Kenapa kamu datang? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan, Bung. Berita apa itu, Syarif? Bung Karno, Bu Hatta, saya telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Alangkah baiknya kita segera mengambil alih kepemimpinan yang kosong. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah Bung Karno, saya mau pamit dulu. Mari Bu Hatta. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita siap untuk segera merebut kemerdekaan ini, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka pembunuhan dan penutupan darah akan terjadi esok hari. Potong saja leher besar. Tidak usah Bung. Sudah bicarakan ini baik-baik Bung. Jika kita tidak boleh gegabah, lalu mengapa Anda tidak mengenai sendiri? Mengapa Soekarno yang melakukannya? Bukan begitu, Bung. Saya di sini hanya mengingatkan, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang disukai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Ini karena benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa memerdekakannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa mempertahankan diri setelah merdeka tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita pasti bisa, Bung. Nah, benar itu, Bung. Kita segera sedakan proklamasi. Iya Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Malam ini, Bung. Tenang. Ini sudah malam. Jangan ribut. Saya mengerti perasaan saudara. Saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan banyak pertumpahan darah. Saudara-saudara yang telah kita ketahui bersama, Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan Indonesia. Culik? Ya, kita akan bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita harus segera desak mereka. Itu benar. Dengan itu Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka berdua. Tapi kemana kita bawa mereka berdua? Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Subenno untuk melakukan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Culik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Jika kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta. Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Chow Kisok. Baiklah, terima kasih penuh. Sama-sama. Subenno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Chow Kisong. Kalau begitu, kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Secepatnya. Besok subuh
Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Jam 4 subuh. Nah, saya setuju banget itu. Setuju banget nih. Ayo, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, pengacara harus kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pulang apa kita harus pergi? Rengas Dengklok adalah tujuan para pemuda, Bu. Lagi pula besok ibu kota akan segera diserang oleh rakyat. Apa yang Anda bicarakan benar? Tentara di Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kita Bung, pengacara harus kami. Ke Rengas Dengklok. Lagi pula ini adalah kebaikan Bung Hatta tersendiri. Baiklah. Ayo Bung. Karno. Lagi cepat sih, Dore. Iya. Ada. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian jika aku punya istri dan anak yang masih kecil? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Guntur menangis terus dari tadi. Pemuda-pemuda ini akan membawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apa Kang Mas akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Kalau begitu, kita ajak juga anak dan istrimu untuk ke Rengas Dengklok. Baik. Kita harus bergegas sekarang juga. Baik. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jeo Kisong. Sebenarnya apa kalian sehingga membawa kemari? Ini ingin segera Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan ini. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya benar Bu. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga Bu. Iya, benar. Kan, ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya maksud kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini, kami ingin kalian segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena Jepang sudah menyerah. Mengapa kamu begitu mudah percaya kabar itu padaku? Jepang pasti akan merdeka kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin memerdekakannya dengan cara kita sendiri, bukan dari hadiah dari Jepang. Itu benar. Karena kalau kita memerdekakan Jepang, negara kita akan diberi oleh Jepang dan kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada masalah? Kau terawang seperti itu. Ada istri Barjo. Dia datang untuk menjemput mereka berdua. Baiklah, apa kamu menemuinya? Ayo. Ketika saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta, Untuk apa Anda menemui mereka, Bu? rapat PKI batal karena mereka tidak ada. Jadi saya ingin menjemput mereka untuk pulang. Tidak bisa Bu. Mengapa? Anda tidak bisa menjemput mereka berdua. Mengapa? Karena kami pemuda sepakat untuk bersama mereka supaya memproklamasikan kemerdekaan. Ketika saya bertemu mereka, Silakan masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PKI batal dan Jepang mundur kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya Bu. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda Bu? Tapi saya belum percaya. Kalau memang begitu, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu. Nah, segera. Ya, memang begitu Bu. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kami. Bolehkah kami pergi terlebih dahulu? Karena Guntur sudah menangis terus dari tadi. Saya akan membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya akan menjaga Bung Hatta dan Bung Karno dengan sukacita saya. Apakah kamu bisa memegang janji itu? Tentu saja. Baiklah begitu. Terima kasih. Bung Karno, kita sudah di Jakarta. Sekarang kita akan ke rumahnya Laksamana Maeda. Baiklah, tapi aku yang mengantar anak dan istri pulang terlebih dahulu. Baiklah, saya akan antarkan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah kita?
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45 Wakil Bangsa Indonesia. Sudah, semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini, Bung? Bagaimana kalau teks proklamasi ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya yang patut untuk menandatangani teks ini cukup Bung Karno saja. Setuju. Masuk akal. Masuk akal. Baik. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17. Tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan dalam sehari semalam, umat Islam laksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jumat Legi tanggal 17 Agustus. Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Waktunya enaknya jam berapa, Bung? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju, Bung. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Dan tolong siapkan tiang benderanya. Baik, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung naskahnya, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita ini. Sudah berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Di zaman Jepang ini juga tiada henti-hentinya kita berjuang untuk kemerdekaan nasional. Sekarang sudah saatnya kita menemukan nasib tanah air kita dan nasib bangsa kita di dalam tangan kita sendiri. Dengan ini, kami nyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45 Wakil Bangsa Indonesia.